Rombongan tur Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur berziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq. Tidak sulit menemukan makam Syekh Maulana Ishaq. Lokasi makam Syekh Maulana Ishaq cukup mudah untuk dijangkau dari Jalan Denles yang menjadi jalur penghubung makam Sunan Derajat dan Sunan Giri. Dari Jalan Denles, peziarah cukup masuk jalan kampung yang berjarak beberapa ratus meter untuk sampai ke pesarian Syekh Maulana Ishaq. Tepatnya terletak di pinggir pantai, tepat sebelah barat Tanjung Pakis, tempat semula Syekh Maulana Ishaq berdiam diri. Pesarian tersebut terletak tepat di belakang Masjid Al-Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di tengah-tengah kompleks pemakaman, yaitu Syekh Maulana Ishaq Kementerian Lamongan. Dan bisa dilihat kanan kiri kita, beribu banyak orang warga yang antusias untuk berziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq. Nah, untuk itu ikutin terus perjalanan kami bersama keluarga besar Bakso Ujung Timur. Syekh Maulana Ishaq Al-Maghribi merupakan salah satu putra dari Syekh Husain Jamaluddin Al-Akbar atau dikenal juga dengan Syekh Jumadil Kubro, yang mengembangkan misi dakwah menyebarkan agama Islam ke wilayah timur seperti Campa, Sumatera, Jawa, dan wilayah sekitarnya. Assalamualaikum. Ya Syekh Maulana Ishaq Sohibal Karomah Ji'naka Zairin wa ala maqamika waqifin la tarudana ghaibin auda'na indaka syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masjid Al-Abror yang merupakan peninggalan Syekh Maulana Ishaq yang menempati area seluas 5 hektar. Dalam kompleks masjid juga dibangun tempat pendidikan Al-Quran dan berbagai sarana pendukung untuk para peziarah, termasuk lahan parkir yang terbentang luas di depan dan di samping masjid yang disertai pepohonan hias yang mengelilinginya. Di belakang masjid, atau tepatnya sebelah utara pesarian, dibangun replika bayang gambang yang merupakan peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Dulunya, bayang tersebut digunakan untuk pertemuan para wali dan masyarakat, serta menjadi tempat Syekh Maulana Ishaq mengajarkan Islam melalui media musik atau sastra yang diiringi alunan gambang. Di atas replika bayang gambang tersebut, peziarah juga dapat beristirahat sembari menikmati keindahan Laut Jawa yang terbentang di utara masjid dan kompleks pesarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah berada di tengah-tengah makam dan juga di tengah-tengahnya masjid ini, Ustadz, ya? Atau bangunan apa ini, Ustadz? Bangunan makam yang bertempat di Waliullah, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Nah, untuk itu kita akan menanyakan terkait tentang napak tilas atau sejarahnya Syekh Maulana Ishaq itu seperti apa? Ya, secara singkat seperti yang kemarin sudah saya terangkan di kendaraan, Maulana Ishaq adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro.
Sehingga Maulana SK diperintah oleh ayahnya untuk menyebarkan Islam dan berjuang di tanah Jawa, terutama yaitu di daerah Blambangan, Banyuwangi. Ya. Sehingga Maulana SK itu wali kurun pertama sebelum Wali Songo. Jadi pertama sekali ya? Iya, pertama sebelum Wali Songo. Jadi bersamaan itu ada Maulana Malik Ibrahim, Maulana SK, dan Ibrahim Samarkondi, ada Jumadil Kubro gitu. Nah, terus akhirnya Maulana SK itu bisa mengikuti sayembara di Banyuwangi, bisa menghilangkan penyakit yang mewabah di Banyuwangi, sehingga Maulana SK menjadi mantu daripada Minak Sembuyu. Akhirnya dikawinkan oleh putrinya yang bernama Dewi Sekardadu, dan akhirnya melahirkan Maulana Sunan Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Berarti ini ayahnya Sunan Giri nih? Ini ayahnya Sunan Giri. Iya. Kenapa Ustadz jarak makamnya itu juga tidak dijadikan satu seperti makam-makam yang lain, ada yang satu keluarga satu lokasi? Ya. Nah ini kenapa kok dibedakan Ustadz? Ya enggak tahu, mungkin meninggalnya di sini. Tapi kalau membicarakan tentang Maulana SK, makamnya banyak. Oh banyak? Iya banyak. Yang saya ketahui ada 9 makam. Apakah hidup sampai mati dan hidup sampai 9? Ya itulah wali. Nah, wali begitu itu. Mungkin di sana muncul kembali, di sana muncul kembali, akhirnya meninggal di sana, wafat, dimakamkan lagi. Itulah wali. Tapi yang sering dikunjungi yang sebelah sini ya Ustaz? Semuanya. Oh semuanya? Semuanya sering dikunjungi. Di Gresik tadi juga ada Maulana SK. Iya, makanya di sana ada Maulana SK. Di situ Bondo sana juga ada. Nanti di sana ada, di Demak nanti. Di Demak nanti ada juga. Ada. Di Mojokerto juga ada Maulana. Yang paling sekali dikunjungi dan yang paling mewah makamnya sini. Sini ya Ustaz ya. Lumayan sini paling mewah makamnya. Paling mewah sendiri. Makanya pengunjung ziarah lebih sering yang kesini ya Ustaz. Iya, sering kesini. Nah untuk karomahnya sendiri nih Ustaz. Karomahnya luar biasa. Bisa menghilangkan pagebluk di Banyuwangi itu karomah beliau. Beliau. Kalau di Banyuwangi dulu pagebluknya seperti apa Ustaz? Pagebluk itu namanya pagebluk ya wabah yang tidak bisa dikendalikan, wabah itu. Kayak hari ini corona gitu ya Ustaz ya. Dokter juga waktu itu belum ada dokter, nggak bisa. Kecuali dengan karomah ulama dan auliyanya Allah yang bernama Maulana SK. Nggak bisa. Mencari obat di mana-mana nggak. Akhirnya Minak Sembuyu mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menghilangkan dan menghilangkan wabah penyakit di Banyuwangi, bahkan anaknya sendiri kena wabah ya. Anaknya Minak Sembuyu nanti akan kalau sudah sehat bisa dijodohkan dengan yang menyembuhkan. Kebetulan yang menyembuhkan itu adalah Maulana SK. Subhanallah, berarti Syekh Maulana SK itu adalah penyembuh dari kota Banyuwangi nih ya. Alhamdulillah kita juga dari kota Banyuwangi nih Ustadz ya. Nah untuk ada nggak Ustadz yang paling fadilah atau fasilahnya beliau kepada santrinya atau ya santrinya itu bisa menjadi amalan buat kita semua? Enggak banyak amalannya. Mungkin sedikit aja biar dapat doanya ini terutama hanya berpesan hanya aqimis sholah, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, hanya itu. Maka sholat itu kan sudah jadi pokok, jadi pokok seluruh amalan. Apabila nanti amalan sholat itu baik, semua amal yang lain bisa diterima. Jadi semua wali itu mengajarkan untuk sholat, dan sholat. Dan Maulana Untuk peninggalannya sendiri ini seperti apa? Peninggalannya kalau di sini ada sumur itu, nah, sumur di depan. Iya. Nah, peninggalan Maulana SK. Kalau di Banyuwangi ada. Ada juga. Sebelah mana? Di Banyuwangi. Di Giri itu. Di Giri ada.
Terus ada peninggalan Maulana Ishaq lagi di Situbondo di Pecaron, itu ada peninggalan Maulana Ishaq. Air juga atau bagaimana Ustaz bentuknya? Bukan, di sana itu sebuah tempat yang dulu untuk ibadah. Untuk ibadah, tempat yang dulu untuk nguzlah, topo bahasanya saat ini. Topo. Terus sekali lagi nih ya Ustadz ya, bangunan itu yang pokok yang dari makam itu emang asli mulai dari dulu atau udah ada di perbaruan? Kalau yang seperti itu, cungkupnya itu sudah perbaruan. Perbaruan ya Ustaz? Karena tiang-tiangnya itu besar-besar sekali. Ini perbaruan semua ini. Pembaruan ya? Berarti bukan dari awal tidak ya? Sudah dipugar. Sudah dipugar. Baik, terima kasih Ustadz atas sedikit pencerahannya bagi kami. Alhamdulillah pemirsa, semoga bermanfaat dan kemudian hari kita juga senantiasa bisa berkunjung lagi bersama keluarga besar Bakso Ujung Timur dan lebih banyak lagi nanti jamaah yang akan dibawa ke sini ya Bapak Panitia. Alhamdulillah, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.